Terus yang kedua, fala taqul lahuma uff, jangan ngomong uff. Apa tuh uff? Uff itu kalau dalam bahasa Arab ekspresi orang jenuh sama orang tua, bosan sama orang tua. Kalau kita bahasa Betawi ini, kalau bisa kata Betawi, yaitu suara-suara yang membuat orang tua kita rada-rada down atau kesinggung. Misalnya kita ngeluarin suara gini, ada gitu ya, ada dehnya. Kamu orang tua ngomong deh, itu membuat orang tua kita rada-rada turun ya, rada-rada turun keberanian untuk curhat, untuk ngobrol. Kenapa? Anaknya udah bikin down duluan. Makanya fala taqul ma'uf wala tanharhuma. Apalagi sampai ngebentak. Jangan kita ngebentak orang tua, karena bisa ngebrok orang tua kita. Kemudian yang terakhir wakul, katakan kepada orang tua kita, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka di dalam kitab Maulid, di antara doa Maulid ada itu, kita doa ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham wa. Itu kalau bisa dibaca sering-sering apa kita tuh, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham wa. Katanya orang kalau bersolawat kepada Nabi, itu solawatnya disampaikan malaikat, malaikat sebut nama orang yang bersolawat dan sebut nama orang tuanya. Nah ini nih, itu kalau bersolawat kepada Nabi nih, tadi itu hari Jumat atau boleh kalau Sabtu tiap hari kita sholawat, itu sholawat kita disampaikan malaikat dan malaikat menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah fulan bin fulan, disebut tuh, hari ini telah bersolawat kepada engkau. Maka di antara berbuat baik sama orang tua, biar orang tua kita namanya terdengar di telinganya Nabi Muhammad SAW, adalah dengan kita bersolawat ya Rabbi sholli ala Muhammad. Terus kita iringi dengan berdoa ya Rabbi farham walidina. Kalau kita biasa doanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu berbuat baik kita sama orang tua. Selanjutnya berbuat baik sama orang tua yang paling top di selain doa, apa? Rukun nama saudara, akur ya, sama kita punya saudara, kakak, adik, semuanya pada akur. Itu amalan yang paling girangin kita punya orang tua. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi yang bilang, inna min abaril bir, kata Nabi, sesungguhnya perbuatan baik yang paling baik. Apa itu? Menyambung saudara dengan saudaranya, maka di sanalah ayah ibunya menjadi senang, ayah ibunya bergembira. Wahai yang hadir di tempat ini, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, termasuk saya yang berbicara, apabila kita semua ingin menyenangkan orang tua kita di kubur, menyenangkan, menggembirakan mereka yang sudah di alam kubur, maka buktikan sekarang, mari kita rukun, mari kita akur dengan saudara-saudara kita. Kenapa? Karena amalan ini akan membuat senang kita punya orang tua. Begitulah ya, kita sama-sama keluarga, satu kandung ataupun beda kandung, satu ayah beda ayah misalnya, tetap kita jaga kerukunan. Kenapa? Ini amalan yang paling menggembirakan orang-orang tua kita di alam kubur. Mudah-mudahan Allah akurkan di antara kita semua. Coba orang sesoleh apapun, kalau putus silaturahim sama keluarga, berat resikonya. Itu disepertikan seperti penjahat perang. Berat itu putus silaturahmi. Itu dalam Al-Quran dikatakan fahal asyikum in awallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah katakan begitu. Kamu tahu gak tuh orang yang memimpin sebuah negeri, kemudian dia berbuat durjana,
berbuat jahat sampai menghancurkan negara dan bangsa, mengorbankan rakyat-rakyat jelata, terjadi pertumpahan darah dan peperangan di mana-mana. Sungguh yang memutuskan silaturahmi derajatnya sama. Nauzubillah min. Kita biasanya mengecam ya negara-negara yang menghancurkan rakyatnya demi kepuasan perutnya sendiri, memimpin sampai mengorbankan rakyat yang jadi korban. Peperangan di mana, pengungsian terjadi di mana, kesulitan terjadi di mana akibat pemimpin yang terlalu serakah misalnya. Maka ternyata sama kejahatannya yang dilakukan oleh orang yang mutusin silaturahmi. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang malam ini putus silaturahmi, Allah sambungin kembali. Amin. Surahnya inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Sungguh rahmat Allah enggak turun di tengah-tengah masyarakat yang ada di tengah-tengah memutuskan tali silaturahim. Maka kita sambung silaturahim. Dulu ada kisah cerita orang pergi haji bawa duit 1 miliar. Banget kaya duitnya dibawa-bawa pergi haji. Ya banyak banget sampai 1 miliar. Singkat cerita, karena nggak mau ribet, asal sembahyang tas ditaruh depan, asal pergi tawaf tuh digadel-gadel, ribet banget. Akhirnya dia tanya di sekitar Mekah ini, ada nggak orang soleh yang bisa dipercaya kalau nitip sesuatu? Oh ada, ditunjukkan kepada satu orang soleh yang terpercaya kalau dititipin sesuatu. Dia taruh di situ, kemudian dia berangkat ibadah haji menuju wukuf Padang Arafah. Dia nginep di Padang Arafah, dia wukuf di Padang Arafah, lanjut ke Musdalifah, lanjut Mina, nginep 2 malam nafar awal namanya, sampai dia tawaf ifadah menyelesaikan ibadah haji. Sebelum tawaf wada pamit meninggalkan kota Mekah, dia datang untuk mengambil titipannya. Begitu sampai di rumah yang dia nitipin uangnya itu, ternyata tuan rumahnya sudah meninggal. Akhirnya dia tanya anak-anaknya, ada pesan nggak wasiat orang tua berkaitan dengan saya punya titipan? Kata anak-anaknya nggak ada pesan apa-apa ya, nggak ada titipan apa-apa ya. Waduh, hilang buat gue ini 1 miliar. Nah, akhirnya pusing habis pergi haji, puyeng dia. Akhirnya begitu dia pusing pergi ada, dia nanya-nanya sama ulama, gimana nih solusinya ya untuk mengetahui keberadaan titipan saya. Ada ulama Mekah kasih ajaran, ya udah nanti malam jam 12 malam kamu masuk ya ke Masjidil Haram depan Ka'bah, kamu sholat hajat 2 rakaat, bilang sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia itu karena saya sangat berhajat kepadanya. Sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia dikasih saran. Coba nanti habis sholat 2 rakaat sholat hajat, kamu nanti turun. Kemana? Turun ke sumur Zam-Zam. Nanti dari atas sumur Zam-Zam kamu teriak, panggilin tuh saudara kamu yang kamu titipin. Kalau dia memang ahlul jannah, orang ahli surga, dia ada di situ. Tapi kalau dia kagak nyautin di situ, kamu harus korban lagi nih. Korban bagaimana? Kamu harus pergi ke Hadramaut. Di Hadramaut ada sumur namanya Burhut. Itu sumur nyambungnya ke api neraka jahanam. Kalau dia di neraka jahanam, dia bakal nyaut di sumur Burhut itu. Tapi mudah-mudahan dia nyaut di sumur Zam-Zam. Singkat cerita, malam dia pergi ke Masjidil Haram, dia sholat hajat 2 rakaat di depan Ka'bah, dia minta munajat kepada Allah. Kemudian dia turun jam 1 ke sumur Zam-Zam. Dia geroin dari bibir sumur Zam-Zam. Itu orang soleh itu, pulang. Dia teriakin dari jam 1 sampai menjelang subuh, orang nyaut. Waduh, repot juga nih, kagak nyaut. Ya, jangan-jangan ada di sumur Burhut katanya. Ya udah, akhirnya begitu sampai besok subuh nggak ada sautan, langsung dia berangkat ke Hadramaut, nanya-nanya sumur Burhut sama orang Hadramaut. Orang-orang ngapain ke sumur itu? Jangan, itu sumur angker, sumur yang agak pernah orang mau ke situ. Tapi saya lagi hajat apa bang? Pokoknya hajat aja. Ya udah, ditunjukin. Begitu dia nyaut di sumur Burhut, pulang, langsung naik-naikan langsung nyaut. Ya. Kok ada di sini? Iya, saya di sini. Ngomong-ngomong duitku di mana? Langsung ngomong duit aja.
Duit gua di mana yang 1 miliar? Oh ada, aman. Duit lu di belakang rumah. Ya 2 meter dari tembok belakang rumah, lu gali tanah di situ gua simpen. Gua kagak percaya sama anak-anak gua, takut hilang tuh duit. Oh ya udah. Tapi lu ngomong-ngomong apa bisa di sini nih? Di sumur Gurut, bukan di sumur Zam-Zam. Iya, karena saya punya saudara yang susah. Saya nggak pernah tengok-tengokin, saya nggak pernah peduli. Saya putusin silaturahmi sama dia. Maka akibatnya saya nyemplung ke neraka jahanam gara-gara putusin silaturahim. Maka kita semua mari senengin ayah ibu kita yang dikubur, kita sambung silaturahmi. Mudah-mudahan dengan kita sambung silaturahmi, Allah dekatkan kita dengan orang-orang tua kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini 1 doa. 2 sambung silaturahmi. Yang ketiga adalah dengan cara kita banyak-banyak melakukan kebaikan. Sebab kebaikan yang kita lakukan di alam dunia ini bukan hanya manfaat untuk kita, tapi secara otomatis dia akan mampu membuat orang tua kita bahagia di alam kuburnya. Maka kita yang punya orang tua udah meninggal nih, ayolah kita berbuat baik. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, siapa orang yang meninggal dunia ayah atau ibunya dalam keadaan dia masih durhaka, waduh bahaya nih. Meninggal dunia ayah ibunya dia dalam posisi durhaka orang tua. Maka ketika dia meninggal dunia ayah ibunya, dia tobat kepada Allah, dia ziarah ke alam kubur, kuburan orang tuanya, maka pembukuan durhaka dihapus oleh Allah menjadi anak yang birrul walidain, bakti kepada orang tua. Makanya kita yang masih punya orang tua yang masih pada hidup, mari kita upayakan ya, sama ibu kita, sama bapak kita berbuat baik. Mudah-mudahan itu menjadi ladang kita masuk surga. Amin. Jadi kalau pengen masuk surga itu lewat jalan tol, ibaratnya jalur tercepat orang gampang dapat surga adalah dengan bakti kepada kedua orang tua. Nabi yang bilang wailun, Nabi bilang liman adraka walidayhi falam yudkhilal jannah. Celaka orang katanya ngalamin masa hidup bersama ibunya, bersama ayahnya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Padahal masuk surga itu paling gampang ibaratnya dengan cara kita berbakti kepada orang tua. Iya, sampai ada hadis mengatakan begini, man asbaha ya murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana sakhit. Wa man asbaha muskhitan li, gitu ya, kemudian dia murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin. Nabi pernah mengatakan dalam sebuahnya hadis kursi, Nabi bilang ya, Allah pernah bilang siapa yang pagi-pagi sudah bikin saya senang, kata Allah, pagi-pagi bikin Allah senang, tapi dengan waktu bersamaan bikin orang tua marah, orang tua murka, orang tua benci. Maka kata Allah, aku ikut orang tuanya jadi ikut benci. Ini subuhnya berjamaah, habis subuh berjamaah zikiran, habis zikiran wiridan, baca Quran, doa. Begitu pagi-pagi lihat babanya, emaknya udah nyap-nyap, babanya domelin misalnya. Ini nih orang begini nih, ya Allah ikut benci meskipun pagi-pagi udah ngerjain sembahyang subuh berjamaah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang pagi-pagi udah bikin saya kesel, kata Allah, subuhnya kesiangan bikin Allah kesel. Tapi di pagi itu juga dia bisa bikin senang babaknya. Pagi-pagi babaknya dibawain nasi uduk, semur jengkol misalnya, semur, dibawain telur dan gorengan. Agamanya pas amat, gue lagi pengen nyarap, dibawain sama lu tonton, lu berkah banget hidupnya. Padahal mah tadi subuhnya kesiangan, dikata berkah mamanya. Jadi orang tua senang, ana anhu radin, kalau sejak itu pun aku ikut menjadi ridho. Begitulah Nabi katakan, ridho Allah fi ridho walidayhi. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua.
dan kemurkaan Allah ada di dalam murka orang tua. Makanya kalau malam ini kita bikin senang orang tua kita, baik yang hidup ataupun di dalam kubur, maka yakin Allah senang sama kita. Mudah-mudahan anak-anak almarhum semua ini, Yono dan adik-adiknya disenengin sama Allah. Dalam 100 hari bikin senang orang tua, dikumpulin tetangga-tetangga, dikumpulin kerabat saudara, baca yasin, baca zikir, dihadiahkan buat almarhumah, senang di alam kubur almarhumah, mendapatkan bacaan-bacaan yang tadi kita baca. Maka ketika orang tua senang, Allah ikut senang. Amin. Kalau Allah udah senang, maka semua urusan kita bakal disenangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting banget nih, saya pesan kita dua aja dah concern. Satu ibadah sama Allah, yang kedua kita bakti sama orang tua. Sekarang kita concern aja bakti sama orang tua, bener? Bakti aja kita sama orang tua masih hidup kita bakti, orang tua meninggal kita bakti, kita doain, kita ziarah dalam kuburnya, kita rukun. Ntar anak-anak kita secara otomatis itu bakal dikaruniakan sama Allah, nurun sama kita, baik sama kita, ingat sama kita. Begitu prinsip dari Nabi, rumus Nabi ajarkan, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbuat baik kalian sama orang tua, nanti anak-anak kalian otomatis katanya bakal berbuat baik kepada kalian semua. Kalau sekarang kita baik sama orang tua, baik masa hidup atau sudah meninggal dunia, kelak di kemudian hari Allah karuniakan anak-anak kita bakal baik kepada kita. Tapi kalau kita misalnya orang tua kurang perhatian, durhaka, kurang ajar, lawan, nauzubillah min dzalik, itu gak mungkin, gak menutup kemungkinan di kemudian hari anak-anak bikin lebih susah kepada kita. Karena ada kisah tuh, ada cerita ya. Dulu ada orang tua rajin ibadah, anaknya taat kepada Allah Ta'ala, sama orang tua juga bakti. Setiap mau sholat dari sini misalnya ke masjid sambil muttaqin, diantar sama anaknya, antar jemput, diantar jemput, antar jemput. Begitu lama-kelamaan istrinya bilang sama suaminya, bang, lu tiap hari kerjanya antar jemput, babak mulu ke masjid, gue ngeliatnya capek romannya. Ya bisa bagaimana, bapak udah sepuh, tapi masih pengen berjamaah. Kira-kira kalau gue ngasih masukan mau nggak, kata bininya? Gimana caranya ya? Ya kan di masjid ada kamar kosong di sono. Bagaimana kalau bapak taruh di kamar masjid aja, biar dia sembahyangnya rutin berjamaah, dia mau zikir, mau apa gitu ya. Kata bininya begitu. Ya kata si suami nih, ya coba ntar gua ngomong, begitu ngomong sama penyebar, daripada bapak mondar mandir, johor ke masjid, ntar asar ke masjid, maghrib lagi ke masjid, mondar mandir. Saya juga kadang-kadang yang rasa lelah capek juga. Bagaimana kalau bapak saya taruh di masjid? Nah, bapaknya dengar begitu, pusat dah, lah gue punya rumah, gue taruh di masjid. Ya cuman karena orang tua agak mau banyak komplain, nurut ya udah, nggak apa-apa. Emang kalau maunya gue di masjid, kamar kosong di masjid diizin sama DKM, ya gue mau dah. Izin sama DKM, bang DKM ya bener dong, kamar kosong daripada kagak dipakai, pakailah, dipakai. Lama-lama dapat seminggu, akhirnya ya si kakek ini kangen sama cucunya. Akhirnya dibilangin itu, kalau bisa mah anak lu kalau maghrib kemari ya, biar gua ketemu cucu, ada mainannya, ada hiburannya, juga udah gampang. Ntar saya kirim ke anak saya masjid kalau maghrib biar ketemu cucu. Nah kemudian si cucu dipesan sama omnya nih, cucu biarin sama bapak ya, beliin selimut buat engkong yang tebel, yang panjang, di masjid dingin, banyak nyamuk juga. Jadi kalau pakai selimut biar aman. Ayo dah, nanti saya bilang sama bapak ya, biar om dibeliin selimut. Aduh di wajah. Oke, besoknya ke pasar nih bapaknya ya, beli selimut yang tebal, yang panjang sesuai dengan pesenannya. Begitu ya udah dibeliin, bukan dianterin malah dititipin sama anaknya. Ini anterin dia mangkong. Ya ntar saya antar mangkong. Udah pergi kantor dah, pergi kerja dah katanya. Itu si bapak yang dibeliin selimut, ini si cucu begitu dititipin ya selimut buat ngkongnya, lah agak langsung dianterin, digunting dua, dibagi dua, digunting sama dia. Begitu udah digunting, separuh dikasih ngkongnya. Ini kong selimut, kata ngkong, kan gue pesen yang panjang apa pendek begini selimut gitu ya. Ntar gue panggil dah babak pas suruh kemari, panggil babaknya.
Kenapa Mbak? Ini selimut gue pesen panjang apa pendek? Begitu dia kaget. Anak ini kaget, si anak juga. Lah iya nih Mbak, saya beli panjang kok jadi pendek begini. Ya lu emang beli panjang? Lah panjang. Coba ntar saya tanya sama anak saya. Begitu pulang ditanya anaknya, selimut panjang kok jadi pendek? Iya saya gunting Pak. Lu gunting? Buat apaan? Ya kan nanti bapak juga kalau udah tua saya motor di masjid. Habisnya kalau bapak mau masih beli selimut kan begitu, saya mau jaga-jaga nanti tahun berikutnya saya mau beli selimut, saya udah siapin selimut buat bapak nanti kalau di masjid. Itu anaknya dengar begitu, bapaknya dengar itu, ini mah namanya ya senjata makan Tuhan. Bapak gua kotor di masjid, anak udah ngancam masih kecil. Itu makna birru abaakum tabirrukum abnaakum. Kalau kamu kurang ajar sama orang tua, anakmu bakal kurang ajar. Kamu baik sama orang tua, kamu bakal baik juga anak-anakmu kepada kamu. Begitu rumus dari Nabi Muhammad SAW. Makanya mari kita, mumpung masih ada orang tua, kita berbuat baik. Oh, kalau kita bercerita tentang kebaikan orang tua kita, ibu kita, ayah kita, waduh, nggak bisa dibayar dengan apa-apa. Dulu Abdullah bin Umar, seorang ulama besar dari kalangan sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ada seorang pergi haji, dipikul itu ibunya dipikul di pundak, digendong dari kampungnya, dari negaranya menuju Mekah. Tawaf digendong, sa'i digendong, perjalanan haji ke Padang Arafah digendong, berangkat lagi ke Mina digendong, berangkat lagi ke Mekah untuk tawaf ibadah digendong, sampai dari negara ke negara digendong. Terus dia tanya kepada Abdullah bin Umar, saya melakukan ini dari negara saya ratusan kilo, kira-kira 400 kilo saya sudah menggendong ibu saya untuk melaksanakan ibadah haji dan tawaf sa'i, semua saya gendong ibu saya. Sudahkah aku membayar jasa ibu saya, wahai Abdullah bin Umar? Apa kata Abdullah? Jangankan lu bayar jasa ibu kamu yang sudah luar biasa perjuangannya, sampai istilah ngeden pertama waktu lahir. Ngeden pertama itu kalau orang bahasa sekarang pembukaan pertama itu belum bayar. Sekarang pembukaan bisa sampai 10, berapa itu pembukaan? Pembukaan 1 itu harus bayar. Maka mari sama-sama pengen dekat kepada Allah, wasilah terbesar ada bakti kepada orang tua. Kalau kita ngelawan sama orang tua zaman dulu banyak dah ya, kisah-kisah orang yang durhaka sama orang. Kita pernah dengar waktu sekolah ya, ada cerita itu ya, kisah apanya? Paling kundang, bener gak? Paling kundang tuh emaknya nyumpain. Nih, saya pesan juga ada mama di sini, jangan gampang-gampang nyumpain anak. Walaupun kita kesel, anak zolim, anak doraka sama kita orang tua, kalau bisa jangan gampang-gampang nyumpain. Sebab kenapa? Udah banyak sejarah ibu-ibu pada nyumpain emaknya, pasti anaknya sial, pasti anaknya celaka. Paling undang didoain sama mamanya, dasar lu anak orang mengaku gua orang tua yang udah capek ngasuh, mentang-mentang udah punya bini cakep, sekarang gua ditinggal, jadi bantu lu, jadi bantu beneran, kan begitu. Iya, akan pernah itu kejadian dia yang di masa lalu ada orang soleh mau berangkat umroh, nggak diizin sama ibunya. Nah, jangan umroh ya nak. Kalau umroh nanti kambing kita dirampok ibu sendiri. Iya, kalau kambing dirampok, kalau ibu dibunuh gimana? Karena ada Allah yang jagain. Saya kan mau berangkat umroh, masa ibu nggak dijagain? Berangkat lagi anak pergi umroh, ibunya kurang tapi suka berangkat umroh karena takut. Apa kata ibunya? Dasar lu anak agak nurut, bakal celaka lu. Begitu spontan, bener. Begitu dia ngaso di satu masjid di kampung itu ada perampok, ceritanya ketahuan, diserbu, dikeroyok orang kampung, cari larinya tuh perampok ke dalam masjid. Nah, begitu sampai dalam masjid, yang ada perampok makabur, yang ada ini orang mau pergi umroh lagi sembahyang. Apa kata rampok? Ini punya rampok ini pura-pura sembahyang. Itu benar, nggak usah pakai ditanya, kita gebukin langsung sampai pingsan. Lah benar digebukin sampai pingsan. Apa lo bisa ngomong pingsan? Begitu dia udah sadar itu tangannya udah buntung dua-duanya, kakinya udah buntung dua-duanya, disuruh buntungin sama raja. Kata raja, ceramain di sono, diarak di pasar, diambil siapa yang merampok, begini balasannya, buntung tangan, buntung kaki. Diarak, saudara, pokoknya kampung kita harus dari perampokan. Siapapun yang merampok lagi, inilah balasannya. Kakinya buntung dua-duanya, tangannya buntung dua-duanya.
Akhirnya begitu dia sadar, dia ngomong, saudara-saudara, ini bukan perampokan. Ini orang yang mau berangkat umroh cuma disumpahin sial sama maknya. Jadi saya ini ya berangkat umroh kagak diizinin, sehingga ibu saya mengatakan saya sial, saya buntung tangan saya buntung dua kaki saya. Itu orang namanya di pasar, dari mana dari kampungnya abang ke pasar, ada orang lihat, Pak iya ini Pak Kiai. Hah, Pak Kiai? Lah itu mukanya, lo iya Pak Kiai. Pak Kiai kok bisa begini? Ya gua maksain banget pergi umroh bawa, nah gua kagak setuju. Itu akibat disumpahin. Makanya jangan suka nyumpahin anak. Ini bapak-bapak kita punya anak, ibu-ibu kita punya anak, jangan gampang nyumpahin. Mendingan doain yang baik-baik. Meskipun anak zalim, anak jahat, kalau doa kita baik, insya Allah anak kita akan berubah menjadi anak yang baik. Amin. Masya Allah. Almarhumah ya, sekali lagi Ibu Marsia adalah orang yang baik, yang punya hubungan dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan di kuburnya dikumpulkan bersama orang-orang baik. Amin. Kita semuanya yang hadir di sini, mari kita bercermin dengan almarhumah yang kehidupannya semangat di dalam keberagamaannya, semangat dalam membantu perjuangan para asatidzah, para guru-guru, menghidupkan majlis ilmu, menghidupkan majlis-majlis malam Jumat, menghidupkan majlis-majlis pengajian di kecamatan, di mana-mana. Masya Allah, cinta kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi celengan buat dia di alam kuburnya. Kita doakan alam kuburnya menjadi rawdah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Ini saja kemungkinan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.